Jadi ini ada alasan ya di video yang kemarin gue bilang exactly perhatikan level 21.650 ini. Kalau misalkan kita berhasil break teman-teman, kemungkinan uptrend akan berlanjut untuk Bitcoin dan inilah yang kita saksikan saat ini teman-teman ya. Bitcoin all the way menuju ke level 22.600. Nah, kira-kira untuk next plan-nya bakalan kemana itu akan gue bahas di video kali ini. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman-teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya, kalian pilah sendiri lah, teman-teman ya. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus khusus untuk referral BingX gue, saat ini gue sedang mengadakan kompetisi volume trading ya, dan ini gue bagi-bagiin hadiah senilai total puluhan juta rupiah, ini akan ditransfer secara USDT cash dan akan berakhir sampai 26 Januari nanti aja. Jadi bagi yang pengen join kompetisi ini, kalian bisa langsung daftar menggunakan link di deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian pengen join grup ini, gue bisa ngadain hadiah tiap minggu 100.000 juga kalau misalnya kalian aktif chat di dalam grup ini. Link grup ini juga akan gue sediakan di deskripsi. Nah, jadi ini adalah video satu hari sebelum Bitcoin breakout ke level 22.600 ini terjadi. Mungkin kita bisa review ulang lagi ya, sedikit refresh lagi supaya kita bisa lihat juga ya nanti ke depannya kita targetnya bakalan kemana nih. Kalau misalnya kita balik ke candle utama kita, teman, bisa jadi ya ini teman ya kita nggak turun di bawah level 24 ini bisa jadi juga. Ketentuannya seperti apa? Ketentuannya ya kita harus break resist ini teman ya di atas level 21.650. Kalau misalkan kita confirm break di atas ini, maka kemungkinan ada repeating pattern seperti ini ya. Dimana ya ketika dia koreksi 236 ini, kalian perhatikan ya, momen dimana dia break resist dia, langsung start off di uptrend lagi teman ya, dari 40 sekian ribu sampai 57.000. Jadi itu apa yang gue katakan ketika kita koreksi 0,236 dari Fibo 1 sampai ke Fibo 0, kita ukur ya, koreksi hanya 23,6% di sini. Lalu abis itu kita breakout lagi teman-teman. Apa yang terjadi? Ya permulaan uptrend lagi teman-teman untuk Bitcoin, itu yang terjadi. Terus sebelumnya juga sama-sama melakukan pelunasan rising wedge yang satu ini. Sama seperti ini teman-teman ya, kita melakukan pelunasan rising wedge kita juga. Nah ini yang di sini ya, pelunasan rising wedge. Setelah melakukan pelunasan rising wedge, kita start of an uptrend lagi. Sama seperti ini ya, kita confirm breakout di sini, habis itu kita lanjut naik sampai menuju ke level 55.000. Kalau yang satu ini sebenarnya kemarin gue juga udah bilang ya, untuk the next targetnya itu adalah level 25.000 ini teman-teman ya. Tetapi ya ini sebenarnya bisa plus minus lah ya, nggak harus exact di area level 25.000, enggak juga. Maybe bisa jadi ya di sekitaran 23 sekian, atau di sekitaran 24, atau malah bisa plus teman-teman ya, bisa plus di atas 25. Bisa jadi ya maybe teman-teman ya retest di area level 27.000 ini, dimana ini adalah support ini resist terkuat yang sebelumnya ini adalah support di tanggal 12 Mei di tahun 2022. Jadi ya sebenarnya plus minus gitu ya, nggak bisa di ukur pasti, diukur exact target areanya itu ada di level berapa. Tetapi ya secara kita lihat ini ada resisten yang paling kuat di tanggal 15 Agustus, 11 Agustus, dan 13 Agustus. Jadi ya wajar dikatakan kalau misalkan sebenarnya resistnya ada di level area 25.000 ini. Dan ini akan mengconclude wave 5 untuk 5 Elliott wave yang kita sudah prediksi dari beberapa minggu yang lalu lah teman-teman ya. Jadi kurang lebih 1-2-nya di sini, lalu 3-4-nya di sini, dan kita saat ini menuju ke daerah wave 5 yang ada di daerah level 25.000 teman-teman. Ini juga udah kita ekspektasi dari pas harga Bitcoin udah di level 16-17 ribu lah ya. Jadi sebenarnya bagi yang udah ngikutin video gue dari minggu lalu mungkin udah in a big profit saat ini. Bahkan momen dimana kita break 21.650 ya. Jadi kan kemarin gue sempat ngasih signal juga nih. Kalau misalnya kita break 21.650, ya ini kemungkinan ini adalah long signal untuk Bitcoin, dan bahkan saat ini kalian juga sudah berada di sekitaran 4,5% profit ya, atau 4% profit lah ya bisa dibilang ya. Jadi dari signal long ketika kita break resist 21.650, saat ini sudah berada di 4% profit.
Dan saat ini menurut gue sih masih bisa naik lagi teman-teman ya, di sekitaran 23 sekian lah at least minimal ya. Karena apa ya? Yang pertama karena kalau misalnya kita lihat dari time frame daily ya, ini jarang banget Bitcoin hanya finishing teman-teman ya. Pump dia hanya dalam 2 hari. Biasanya at least 3-4 hari lah ya teman-teman ya. Itu pun minimal gitu ya. Pump dia itu yang terakhir aja ini kalian bisa lihat ini pump dia itu all the way dari 8 Januari. Ini strike candle hijau sampai tanggal 14 Januari loh ya. Ini kan udah sekitar 6 candle hijau teman-teman ya. Masa yang satu ini hanya 2 candle hijau. Jadi jarang banget. Ini baru satu candle aja kita udah dihantam breakout sampai 22,8 gitu. Jadi bisa jadi ada terjadi ya 1-2 candle hijau lagi ya sampai nanti di hari Senin. Menurut gue sih karena ini udah masuk weekend jadi ya nggak akan begitu banyak pergerakan untuk Bitcoin. Tetapi maybe di hari Seninnya kita bisa dihantam ke atas lagi di sekitaran level 23.000 ya. Nah, tapi ya maybe saat ini dikarenakan memang udah ada breakout lagi ke level 22,8. Menurut gue ya consider aja gitu taking profit sekitar sepertiga lah teman-teman. Kalau misalkan dia naik lagi ke target area 23 sekian, ini bisa take profit lagi. Kalau misalkan nyentuh 25 bisa take profit lagi. Jadi consistently kita taking profit teman-teman. Karena dari segi time frame daily, ini kalau misalkan kalian perhatikan, ini ada bearish divergence juga teman-teman ya. Jadi RSI-nya makin rendah, tetapi dari price action sendiri, ini harganya makin naik teman-teman ya. Jadi ini ciri-ciri bear div dan ini biasanya teman-teman tidak berujung baik karena ini akan membawa koreksi untuk Bitcoin. Dan untuk target koreksinya sih sekali lagi ya, untuk target koreksinya ya let's say 23 sekian lah ya peaknya ya. Lalu untuk target koreksinya ini sebenarnya all the way balik ke level 20.700 ini lagi teman-teman. Jadi sebenarnya balik ke daerah support yang satu ini. Atau bisa jadi ya kita balik ke daerah support yang sebelumnya ini adalah resist teman-teman. Jadi balik ke area 21.600 ini. Sekali lagi ini yang nggak harus Bitcoin retest area ini teman-teman ya. Misalkan let's say teman Bitcoin terbang ke level 24 lalu ternyata dia hanya retest 22 sekian lalu habis itu dia lanjut uptrend lagi. Nah itu juga bisa terjadi gitu. Jadi nggak harus kita retest area support yang sebelumnya ini menjadi resist gitu. Nggak harus. Sama juga ketika breakout yang kita alami di tanggal 3 Oktober ini ya. Ini kita ulangin lagi semenjak kita breakout ini kan kita sempat terbang ke level 55. Jadi target koreksi itu nggak harus balik lagi ke level 48.000. Ini adalah koreksi sekitar 12% di sini ya. Jadi ketika kita di pump, habis itu koreksi hanya sekitar Fibo 0,236 di sini ya. Habis itu kita lanjut di pump lagi di sini ya. Kita lanjut di pump lagi dan kita hanya koreksi 0,236 lagi. Habis itu kita langsung uptrend lagi teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat ya, uptrend lagi, lanjut lagi. Jadi nggak harus kita koreksi sampai 12% ini teman-teman. Jadi balik ke area support yang sebelumnya menjadi resist ini nggak harus seperti ini teman-teman. Buktinya ini hanya koreksi 0,236 habis itu kita langsung lanjut naik lagi teman-teman. Tetapi sekalipun ini terjadi ya, kita koreksi ke area resist yang saat ini akan berubah menjadi support itu wajar banget teman-teman. Itu nggak ada masalah sama sekali dan itu adalah koreksi sehat untuk Bitcoin. Tetapi kalau misalkan ternyata koreksinya let's say ini kita nggak tahu ya, ini kita estimasi aja peaknya sekitaran 23.500 lah, 23.600. Lalu kita ternyata hanya koreksi sekitar 382, 22.500 atau kita hanya koreksi sekitar 23.000. Habis itu dari sini ternyata kita langsung naik lagi dihantam ke atas teman-teman entah ke level 25.000 atau ke level 30.000. Ya itu justru malahan bagus teman-teman ya. Jadi sekali lagi yang nggak harus ketika kita breakout seperti ini kita harus retest seperti ini dan kita lanjut naik, nggak harus seperti itu. Bisa jadi koreksinya minim banget teman-teman ya. Sekali lagi gue katakan minim banget, hanya bisa jadi turun ke seperti ini lalu kita lanjut naik lagi itu juga bisa jadi teman-teman. Cuman untuk long term target kita sebenarnya masih sama aja. Inilah yang ketika apa ya, misalkan bullish momentum terjadi, ya kadang koreksinya itu bisa minim, bahkan kita nggak bisa prediksi pasti koreksinya ada di mana dan ternyata dia langsung lanjut naik tanpa adanya koreksi. Itulah yang terjadi ketika market sedang dalam keadaan bullish teman-teman ya. Itu sebabnya kenapa benar-benar beresiko buat kita ibaratnya untuk nge-short, untuk lawan arah padahal market jelas-jelas lagi bullish. Dan ini long target ini gue udah katakan dari kita nge-break level 17-18 ya. Kalian bisa ngecek lah 1-2 minggu video sebelum ini teman-teman ya. Jadi bukan baru-baru ini gue mendadak jadi bullish untuk Bitcoin, enggak teman. Tetapi udah dari ketika Bitcoin masih ada di level 17.000 2 minggu video yang lalu lah. Kalian bisa cek sendiri. Jadi itu aja teman-teman paling untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi ini hanyalah analisa dan pandangan pribadi gue sendiri.
Jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki lagi trading strategi kalian masing-masing. Itu aja dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.